Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 RB, Praktikum Komstat, akan menjelaskan mengenai modul 8, yaitu mengenai integrasi sebagai ekspektasi, interpolasi, dan aproksimasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai integrasi sebagai ekspektasi, di mana integrasi numerik ini dapat dilihat sebagai perhitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita mempunyai sebuah fungsi f(x) dan ingin menghitung integral fungsi ini pada interval tertentu, integrasi ini dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari f(x) di bawah distribusi tertentu. Misalkan f(x) ini adalah fungsi, dan px adalah fungsi distribusi probabilitasnya, maka dapat dirumuskan, yaitu dari fungsi f(x) atau ekspektasi dari fungsi itu sama dengan integral dari fungsi dikali eh, fungsi distribusi probabilitasnya. Di sini, pada contohnya, kita akan menghitung ekspektasi dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Yang pertama, kita akan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian px-nya, atau fungsi distribusi probabilitasnya, fungsi probabilitasnya ini mengikuti distribusi normal. Kita menggunakan fungsi D0, dengan parameternya itu adalah x, y-nya itu adalah 0, dan standar deviasinya itu adalah 1. Kemudian kita akan menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Kita definisikan sebagai ekspektasi menyimpan nilai integrasinya menggunakan fungsi integrate untuk menghitung. Definisikan fungsi integrasi numeriknya, yaitu fx dikali px, dan definisikan batasnya. Batas bawahnya itu adalah min k hingga sampai k hingga kemudian kita kirimkan hasilnya mengartikan hasilnya adalah 1, yaitu ekspektasi dari fungsi x kuadrat yang mengikuti distribusi probabilitasnya itu normal, yaitu nilainya adalah 1. Kemudian kita akan menghitung interpolasi, di mana interpolasi ini adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang kita ketahui. Nah, interpolasi ini umumnya ada dua. Yang pertama itu ada interpolasi linier. Ini digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan garis lurus. Yang kedua itu ada interpolasi polinomial, menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Yang pertama, kita akan mencontohkan untuk interpolasi linier di antara dua titik. Kita definisikan titik-titik pada sumbu X pada 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk Y ini nilainya adalah X kuadrat. Jadi terdapat 1, 4,
9, dan 16. Kemudian kita akan menghitung interpolasi linearnya menggunakan fungsi approx yang kita simpan pada interp dengan parameternya itu adalah x, y, dan x out adalah parameter ketika x out x itu 2,5, maka kita cari y-nya. Dan kita printkan hasilnya. Jadi menggunakan nilai interpolasi pada x itu 2,5 didapatkan hasilnya itu adalah 6,5. Ya, 6,5. Untuk y-nya ya. Ini tadi uh, output pertama itu adalah x-nya itu 2,5 dan output kedua ini 6, y-nya adalah 6,5. Jadi ketika x-nya 2,5 menggunakan interpolasi linearnya didapatkan y-nya itu adalah 6,5. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan interpolasi polinomial. Di sini kita menggunakan fungsi poli untuk fitting polinomial. Kita simpan pada polyfit. Gunakan fungsi ln, regresi, y, polinomial, x, dengan derajat itu 3. Kemudian kita akan melakukan interpolasi menggunakan fungsi predik. Yang hasilnya kita akan simpan pada fungsi pada pred value. Dan kita printkan hasilnya menggunakan fungsi print. Terus untuk hasilnya dapat berupa teks mulai interpolasi pada x sama dengan 2,5. Jadi menggunakan interpolasi polinomial pada x yang 2,5, y-nya adalah 6,25. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Rahman dari kelompok 13 Komstat TP. Di sini saya akan melanjutkan apa yang teman saya sudah lanjutkan tadi tentang fit polinomial. Sekarang kita akan lanjut ke metode Riemann. Nah, metode Riemann sendiri adalah
adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai integral dari sebuah fungsi gitu. Nah, di sini di metode Riemann dibagi menjadi tiga. Nah, di sini kita akan menginisiasi yaitu tentang metode Riemann kiri. Oke, metode Riemann kiri adalah metode yang menghitung aproksimasi dari nilai integral dengan memilih titik awalnya yaitu dari subintervalnya. Nah, kita langsung ke codingannya. Oke, kita bikin kita akan ke Riemann kiri dulu. Ya. Nah, di sini kita buat Riemann kiri. Riemann left itu fungsinya kita pakai function. Kita definisiin fungsi dulu yaitu ada f, ada a, ada b, sama n. Oke. Nah, habis itu kita ingin menghitung panjang dari subintervalnya dengan cara misalkan d. Kita buat inisiasi d lagi baru yaitu d ke b, yaitu rumusnya b kurang a dibagi sama jumlah n dibagi jumlah per n. Nah, habis itu kita tambahkan di sini. Tambahkan sama dengan 0. Oke. Habis itu kita ingin membuat inisiasi lagi. For dari for i ke 1 sama dengan n. Artinya dia sini kita looping untuk menghitung nilai integralnya dari setiap subintervalnya. Habis itu kita inisiasi lagi di sini bahwa nilai akan bertambah ketika f-nya itu ditambahkan dengan inisiasi i kurang 1 dikali dengan d. D-nya adalah b min a per n. D. Dikali dengan d lagi. Ya. Maka di sini kita akan return sum. Menampilkan ya dari perjumlahannya. Return sum. Return sum. Oke, situ eh, habis itu kita masukin sama fungsinya. Misalkan f. Ya, f ini kita function dari x bahwasanya 1 per x pangkat 2 hampirkan nilai dari fungsi yang kita sudah panggil tadi. Hasil Riemann yaitu Riemann kiri Riemann left. Misalkan f1,5 sama 100. Tampilkan nilai result Riemann. Integrasinya batasnya itu f1,5. Jalanin gini. Oh, zoom.
batas garis. Nah, ini Riemann length. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian Riemann kanan. Nah, di Riemann kanan, kalau yang Riemann kiri tadi dia dari nilai subinterval. Nah, kalau Riemann kanan, di sini kita awalnya itu dari titik akhir dari subinterval bagian kanan. Kalau sedangkan yang Riemann kiri tadi bagian awal gitu. Oke. Riemann kanan sama seperti Riemann kiri, Riemann right. Riemann right-nya itu kita pakai function di sini. Function FAB min DB. Sum sum for I plus 1 FA. Nah, kalau di Riemann kanan bedanya untuk penjumlahan iterasinya, kita definisinya gini. Sum ditambah F A plus I kali D. Ya, kita kembalikan. Situ kita inisiasi fungsi integralnya. F function dari X1 per X pangkat 2. Situ tampilkan nilai dari Riemann-nya, yaitu Riemann kanan dengan inisiasinya 1, itu dari Riemann. Situ kita kasih batas dari integrasinya itu integrate, yaitu 1 F 1,5. Ya, integrate tipe integrate. Nah, tipe lagi integrate. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Azizah Kusumah Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian Riemann tengah. Pada metode Riemann tengah, kita akan memilih titik tengah dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsinya. Jadi contohnya pada kodenya, kita bisa buat fungsi Riemann tengah, yaitu Riemann mid, kita masukkan f-nya itu adalah fungsi yang akan kita integralkan, kemudian a adalah batas bawahnya, kemudian b adalah batas atasnya, kemudian n adalah
jumlah partisi atau subinterval untuk membagi rentang A, B. Selanjutnya ada variabel D. Ini gunanya untuk menghitung panjang setiap subinterval. Kita bisa gunakan rumus B min A per N. Selanjutnya ada variabel sum. Kita inisialisasi awal dengan nilai 0. Selanjutnya kita bisa gunakan iterasi for untuk menghitung jumlah kontribusi setiap subintervalnya. Nah, jadi I minus 0,5 ini dan dikali D, ini gunanya untuk menentukan titik tengah subinterval. Nah, kemudian fungsi f A plus I minus 0,5 dikali D ini gunanya untuk mengevaluasi fungsi fx di titik tengahnya. Nah, kemudian hasil dari fungsi fx ini dikali D, kemudian ditambahkan ke sumnya. Selanjutnya kita mereturn hasilnya. Oke, pada contoh penggunaannya, kita buat fungsi fx-nya. Function. Di sini fungsi fx-nya sama dengan 1 per x pangkat 2. Selanjutnya kita bisa buat variabel result. Variabel ini gunanya untuk menyimpan hasil dari fungsinya. Kita gunakan fungsinya yang sudah dibuat tadi, Riemann Mitt. Kemudian kita masukkan fungsi fx-nya, lalu batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5. Kemudian jumlah subintervalnya kita buat 100. Lalu kita buat print untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita gunakan fungsi integrate. Kita masukkan fungsi fx-nya, batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5. Nah, fungsi integrate ini gunanya untuk membandingkan dengan fungsi Riemann Mitt yang sudah kita buat tadi. Nah, fungsi integrate ini adalah fungsi bawaan dari R untuk menghitung integral secara numerik dengan menggunakan algoritma yang lebih presisi. Bisa dilihat pada outputnya, hasil dari metode Riemann tengah dengan menggunakan fungsi Riemann Mitt itu hasilnya 0,799. Sedangkan dengan menggunakan fungsi integrate itu hasilnya 0,8 dengan nilai errornya cukup kecil. Jadi bisa disimpulkan fungsi Riemann Mitt yang sudah kita buat tadi hasilnya cukup akurat atau cukup mendekati dengan hasil yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan metode integrate. Selanjutnya ada metode Newton-Cotes, yaitu metode trapezoid, di mana metode trapezoid itu akan menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapesium antara titik-titik pada interval tertentu. Jadi contohnya pada kode, kita bisa buat fungsi trapezoid function. Kita masukkan f-nya sebagai nilai fx-nya, kemudian a adalah batas bawahnya, b adalah batas atasnya. Selanjutnya kita return
kita masukkan kita masukkan rumus dari trapezoid, yaitu rumusnya adalah B minus A per 2 dikali FA ditambah FB. Langsung saja ke contoh penggunaannya, yaitu F sebagai fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya ini sama dengan eksponensial pangkat x. Kemudian result. Untuk menyimpan hasilnya, kemudian kita gunakan fungsi trapezoid yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan fungsi fx-nya yaitu f, kemudian batas bawahnya yaitu 0, dan batas atasnya sama dengan 3. Selanjutnya kita printkan untuk menampilkan hasilnya. Nah, bisa dilihat pada metode trapezoid, yaitu dengan fungsi fx sama dengan eksponensial pangkat x dengan interval 0 sampai 3 akan menghasilkan aproksimasi 31,62831. Selanjutnya ada metode multiple trapezoid. Metode multiple trapezoid ini adalah pengembangan dari metode trapezoid dengan membagi interval A, B menjadi n subinterval, sehingga area dihitung menggunakan beberapa trapesium. Contohnya pada kode, kita bisa gunakan fungsi multrap. Kita masukkan f sebagai fx-nya, A adalah batas bawahnya, B adalah batas atasnya, dan n adalah jumlah subintervalnya. Kemudian ada variabel D. Ini gunanya untuk menghitung panjang setiap subinterval, yaitu rumusnya B minus A per n. Kemudian ada variabel sum. Ini gunanya untuk inisialisasi nilai awal, yaitu nilai awalnya adalah FA. Kemudian kita bisa melakukan iterasi for in 1 sampai n min 1 sum plus 2 dikali FA dikali D. Nah, iterasi for ini gunanya untuk menghitung kontribusi titik tengah. Selanjutnya ada variabel sum lagi. Nah, variabel sum yang di sini gunanya untuk menambahkan nilai dari batas atasnya. Selanjutnya kita bisa return untuk menampilkan hasilnya. Sum per 2. Selanjutnya, contoh penggunaannya. Di sini ada f, yaitu fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya itu akan sama dengan eksponensial pangkat x. Kemudian kita gunakan fungsi multrap yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan fungsi f-nya, fungsi fx-nya. Kemudian batas bawahnya sama dengan 0 dan batas atasnya adalah 3. Dan jumlah subintervalnya yaitu sebanyak
1000. Kemudian ada fungsi integrate. Kita masukkan fx-nya, batas bawahnya, dan batas atasnya. Nah, pada outputnya, hasil dari fungsi multrap ini untuk menerapkan metode multiple trapezoid pada fx sama dengan eksponensial pangkat x dengan interval 0-3 dan jumlah subinterval sebanyak 1000 itu hasilnya 9,0855. Sedangkan dengan fungsi integrate dihasilkan nilainya sekitar 19,08554. Bisa diartikan ini nilainya cukup akurat, yaitu mendekati nilai aslinya. Selanjutnya, jika kita bandingkan kedua metode trapezoid ini, yaitu metode trapezoid biasa dan metode multiple trapezoid, metode multiple trapezoid ini lebih mendekati, akurasinya lebih besar karena lebih mendekati nilai aslinya. Metode multiple trapezoid ini lebih akurat karena dia ini membagi intervalnya menjadi beberapa partisi. Jadi di sini kita membaginya sebanyak 1000 interval. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Melani Putri dengan NIM 122450122. Selanjutnya kita akan masuk ke metode optimasi dengan menggunakan metode Simpson negatif 1/3. Untuk metode ini dapat diaplikasikan dalam bentuk kelipatan. Syaratnya jumlah partisipasi harus merupakan kelipatan 2. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Pertama kita perlu mendefinisikan fungsi multisim dengan input fungsi f. Batas bawah A, batas bawah B, dan jumlah subintervalnya adalah n. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih antara B negatif A yang dibagi dengan N. Kemudian kita inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di awal titik A. Kemudian kita akan melakukan loop dari 1 hingga N-1 untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik yang ada. Kita di sini akan mengecek apakah indeks I ganjil. Kemudian kita akan menambahkan 4 kali nilai fungsi di setiap titiknya ke sum untuk indeks yang ganjil. Titik kita adalah F A ditambah I dikali dengan B. Oke, selanjutnya atau else kita akan menambahkan 2 kali nilai fungsi di setiap titik F A plus I dikali D ke sum indeks yang genap.
Kemudian kita akan menambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke sum. Kemudian kita kembalikan dengan fungsi return. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi yang akan kita integrasikan. Di sini kita akan menggunakan fungsi X, yaitu 2 pangkat X. Kemudian menghitung aprotsimasi integral dari fx pada interval 0 sampai 3 dengan subinterval 1000. Dan menghitung integral untuk membandingkannya. Kita akan coba jalankan. Quite simple. Oh, perhatikan typo juga teman-teman. Ini hasilnya. Kemudian kita akan mencoba ke metode Romberg. Metode ini merupakan metode perbaikan dari trapezoid dengan pendekatan iteratif untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Pertama, kita perlu menginisialisasikan matriks R untuk menyimpan hasil perhitungannya. Kemudian kita hitung nilai R-nya. Di sini nilai R adalah berdimensi 1,1. Oh ya, N-nya 1. Kemudian kita akan mulai looping. Di sini elemen pertama akan kita hitung. Kemudian loop keduanya. Kita akan menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai yang ada pada soal.
Kemudian kita return. Return R. Soalnya kita mengembalikan fungsi R-nya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi integral yang akan kita olah. Di sini fungsi X-nya adalah menggunakan eksponen X. Oke, kita hitung hasil aproksimasi integralnya dengan metode Romberg. Result Romberg. Kita coba jalankan. Ini hasilnya. Itulah hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Sekian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.